Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menyempatkan diri mendengarkan kajian umum singkat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, serta umatnya yang setia pada tuntunannya hingga di akhir nanti. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita akan bahas kajian mengenai bagaimana caranya kita memberikan nafkah rohani kepada diri kita, yang mana nafkah yang kita berikan itu akan berguna bagi ketenangan dan ketentraman diri kita. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa nafkah yang kita butuhkan itu bukan hanya nafkah lahir berupa makanan dan minuman, namun juga nafkah rohani. Nafkah rohani ini yang jauh lebih penting daripada nafkah lahir. Kenapa? Karena rohani kita tidak akan stabil ketika kita tidak memberinya makanan. Makan rohani ini sederhana, saudara-saudaraku. Hanya masalahnya, tahukah saudaraku bagaimana caranya memberikan nafkah rohani kepada diri kita? Nafkah yang dibutuhkan oleh rohani kita untuk bisa tumbuh, untuk bisa bersosialisasi, untuk bisa tenang menjalani hidup kita sehari-hari. Dan ini yang akan kita bahas hari ini, sore hari ini. Saudaraku seiman yang insya Allah dimuliakan Allah, tahukah saudaraku bahwa sebenarnya diri kita ini atau tubuh kita ini terdiri dari dua hal, yakni jasmani dan rohani. Sebagaimana Allah menciptakan kita guna beribadah kepadanya dan sekaligus sebagai khalifah di dunia, maka kebutuhan akan sehat jasmani dan rohani adalah yang utama. Karena jika kita sakit, maka pasti ibadah kita akan terganggu. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan hidup umatnya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan tak terkecuali juga mengenai kesehatan, mengingat kesehatan adalah penunjang utama umatnya dalam melakukan ibadah. Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak saudaraku seiman semua untuk mengetahui bagaimana sih caranya menjaga dan merawat kesehatan jasmani dan rohani kita. Dalam kajian singkat kali ini akan saya khususkan pada bagaimana caranya menjaga rohani kita agar selalu sehat. Beberapa hal yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, berusaha untuk selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan serta situasi apapun, baik dikala susah, dikala senang, dikala sempit, dan dikala senggang. Yang kedua, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, apapun itu. Janganlah pernah kita terpikir untuk sekali-sekali berniat bermaksiat padanya. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah berhusnuzon atau berprasangka baik pada Allah. Yakinlah saudaraku bahwa semua yang terjadi adalah sudah seizin Allah, dan pasti yang terjadi itu adalah yang terbaik untuk kita. Ambillah hikmah dari semua kejadian yang ada. Yang keempat, bagaimana caranya kita agar bisa selalu menjaga hati kita dari sifat-sifat buruk seperti sombong, dengki, iri, ria, dan lain-lain. Ketika akan muncul sifat-sifat itu, maka lawanlah saudaraku, lawanlah. Dan yang terakhir yang paling penting adalah bagaimana senantiasa kita memberi makan atau nafkah rohani pada diri kita sendiri dengan selalu berdoa dan mengirimkan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Apa sih pentingnya memberi makan atau nafkah pada rohani kita? Pemirsa yang dirahmati Allah,
Rasulullah SAW menganjurkan agar senantiasa kita mendoakan diri sendiri sebelum mendoakan orang lain. Artinya bahwa kebaikan diri sendiri itu penting sekali. Beberapa hadis serta firman Allah yang berkaitan dengan hal tersebut antara lain, kana iza zakara ahadam fada'a lahu bada'am binafsih, yang artinya Rasulullah SAW jika menyebut seseorang kemudian mendoakan orang tersebut, maka beliau memulai dengan doa untuk diri sendiri terlebih dahulu. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, sebagaimana terdapat pada Quran surat Ibrahim ayat 41 yang berbunyi, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab atau hari kiamat. Jadi semua kita dahulukan diri kita baru orang lain. Bahkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 10 yang berbunyi Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, yang artinya ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana caranya saudaraku untuk beri nafkah rohani pada diri kita sendiri? Dengan sekelumit resep yang biasa saya lakukan untuk memberi nafkah pada diri saya sendiri dengan cara menghadiahkan surah Al-Fatihah. Bagaimana sih caranya? Setiap habis sholat fardu, yang pertama setiap habis sholat fardu, lalu dilanjutkan berdoa. Biasanya setelah berdoa, kita selesai, maka hadiahkanlah surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu, lanjutkanlah dengan menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk orang tua kita, untuk ayah dan ibu kita. Lalu setelah itu dilakukan, maka berikutnya adalah mengirimkan Fatihah untuk diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Caranya dengan membaca niat dalam hati Al-Fatihah li nafsi. Lalu setelah itu, membaca surah Al-Fatihah 1 kali. Lakukanlah mulai sekarang saudaraku untuk mengirim atau menghadiahkan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Barangkali sudah lama kita nggak pernah menghadiahkan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Lakukanlah mulai sekarang juga saudaraku, dan nikmatilah rasanya, nikmatilah perbedaannya, nikmatilah ketenangannya. Apa sih manfaat dan tujuan kita bacakan surat Al-Fatihah tersebut untuk diri kita saudaraku? Dengan tujuan agar Allah menjaga diri kita lahir dan batin, juga melindungi dan menyelamatkan kita dari keburukan-keburukan yang akan menimpa diri kita, serta Allah akan senantiasa melimpahkan rezeki, kesehatan, nikmat, serta menetapkan hidayah yang telah diberikan pada kita. Yang ketiga, setelah itu saudara aminkan dan amalkan. Nikmatilah prosesnya saudaraku dan rasakanlah perbedaannya. Insya Allah akan memberikan kenyamanan serta ketenangan pada diri kita, dan perlahan-lahan akan membuat kita mantap melangkah ke depan dalam melewati hari-hari kita, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan senang. Demikianlah kajian singkat yang dapat saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين